sebagai pengampu mata kuliah dan rekan-rekan semua di YouTube ya. Izinkan saya untuk membacakan atau presentasi judul makalah saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Inquiry dalam Pembelajaran Tematik Terpadu di Sekolah Dasar. Latar belakang pemberlakuan kurikulum 2013 terutama di dalam ruang lingkup sekolah dasar tematik terpadu yang diterapkan di SD berlandaskan pada Permendikbud nomor 65 tahun 2000 tentang standar pendidikan dasar dan menengah Prastowo 2019. Saat ini metode pembelajaran konvensional masih banyak diterapkan guru dalam proses pembelajaran di dunia pendidikan, terutama di sekolah dasar. Hal ini menjadikan siswa cenderung bosan dan jenuh dengan kegiatan pembelajaran yang diajarkan oleh guru sehingga berdampak pada minat dan hasil belajar siswa. Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 pada pembelajaran tematik menurut peserta didik untuk lebih aktif dan mampu memecahkan masalah yang terdapat dalam dengan mandiri. Untuk itu dibutuhkan metode pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan dalam berpikir secara mandiri dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Guna tercapainya suatu tujuan pembelajaran tematik adalah metode inquiry. Dalam makalah ini penulis akan membahas penerapan metode pembelajaran inquiry pada pembelajaran tematik terpadu berdasarkan penilaian terdahulu, sehingga pembaca dapat mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkan metode pembelajaran inquiry. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagaimana efektivitas penerapan metode pembelajaran inquiry dalam pembelajaran tematik terpadu. Tujuan penulisan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas penerapan metode pembelajaran inquiry dalam pembelajaran tematik terpadu. Pembahasan. Metode pembelajaran inquiry merupakan rangkaian pembelajaran yang melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, logis, kritis, dan analitis, sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penuh dengan rasa percaya diri. Jundu et al. 2020. Langkah-langkah metode pembelajaran inquiry yakni orientasi merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, merumuskan kesimpulan. Nurmayani et al. 2018. Menurut Suldensista et al. 2020, inquiry merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan ide sendiri. Guru harus merancang kegiatan yang merujuk pada kegiatan menemukan apapun materi yang diajarkannya. Menurut pendapat Nurmayani et al. 2018, beberapa keunggulan metode inquiry adalah A. Membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. B. Siswa memperoleh pengetahuan secara individu sehingga dapat dimengerti dan mengenap dalam pemikirannya. C. Dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. D. Dengan memberikan peluang untuk
berkembang dan maju sesuai dengan minat masing-masing. Memperkuat dan menambah kepercayaan dalam diri sendiri dengan proses menemukan sendiri. Karena pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan peran guru yang sangat terbatas. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada murid. Tematik terpadu merupakan suatu metode pembelajaran yang memadukan beberapa materi pembelajaran dari berbagai standar kompetensi dan kompetensi dasar dan satu atau beberapa mata pembelajaran dalam pelaksanaan mata pelajaran PPKN, IPA, Matematika, IPS, Bahasa Indonesia, dan lainnya. Tidak lagi terpisah-pisah, melainkan terdapat keterpaduan dan menjadi satu kesatuan. Dengan demikian pembelajaran tematik merupakan salah satu metode pembelajaran terpadu yang menggunakan suatu tema spesifik sebagai pengikat untuk mengaitkan berbagai konsep. Recited 2020. Menurut pendapat Hendrawati et al. 2019, di dalam pembelajaran tematik terpadu terdapat beberapa prinsip sebagai berikut. 1. Peserta didik mencari tahu, bukan diberitahu. 2. Pemisah antara mata pelajaran menjadi tidak begitu nampak. Fokus pembelajaran diarahkan pada pembahasan kompetensi melalui tema-tema paling dekat dengan kehidupan peserta didik. 3. Terdapat tema yang menjadi pemersatu jumlah kompetensi dasar yang berkaitan dengan berbagai konsep, keterampilan dan sikap. 4. Sumber belajar tidak terbatas pada buku. 5. Peserta didik dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dilakukan. 6. Guru harus merancang dan melaksanakan pembelajaran agar dapat mengakomodasi peserta didik yang memiliki perbedaan tingkat kecerdasan, pengalaman, dan keterkaitan antara topik. 7. Kompetensi dasar mata pelajaran yang tidak dapat dipadukan dapat diajarkan sendiri. 8. Memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik dari hal-hal yang konkret menuju abstrak. Proses pembelajaran tematik terpadu menekankan pada keaktifan peserta didik sehingga membuat peserta didik memperoleh pengalaman langsung dan menemukan pengetahuan mereka sendiri. Melalui pengalaman tersebut, memudahkan siswa dalam memahami konsep-konsep yang mereka pelajari, kemudian menghubungkan dengan konsep yang lain. Mana lagi? Kesimpulan. Menurut Hendrawati et al. 2019, dengan hasil menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar terjadi pada setiap siklusnya. Hal ini membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran inquiry dapat meningkatkan hasil belajar. Tema 7 muatan IPS Bahasa Indonesia dan IPA siswa kelas 5 SD Cibonang. Menurut penelitian selanjutnya yaitu Ersaid et al. 2020, dengan hasil penelitiannya di lapangan diperoleh data sebagai berikut. Guru sebagai peneliti telah menerapkan model guided inquiry sehingga hasil belajar siswa meningkatkan dengan indikator persentase ketuntasan belajar secara kelas. Menurut hasil penelitian Sayasni et al. 2020, proses pembelajaran tema 8 menggunakan model pembelajaran inquiry dilaksanakan dengan langkah-langkah orientasi, merumuskan masalah,
merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Hasil penelitiannya menyebutkan adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran di setiap siklusnya. 4. Sari et al. 2022, hasil penelitiannya menyebutkan adanya peningkatan kemampuan efektivitas penggunaan model inquiry terbimbing untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dalam aspek pengetahuan. Aktivitas siswa lebih dominan selama proses pembelajaran dalam mencari informasi sendiri melalui belajar dalam kelompok. 8. Kesimpulan atau saran. Berdasarkan hasil studi literatur tentang penerapan metode pembelajaran inquiry pada pembelajaran tematik terpadu, dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa, aktivitas mengajar guru dan hasil belajar siswa mengalami peningkatan yang signifikan setelah diterapkan metode pembelajaran inquiry. Dengan demikian, metode ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi guru sebagai alternatif pilihan untuk menerapkan metode pembelajaran inquiry di sekolah, di antara sekian banyak pilihan metode pembelajaran yang ada. Demikianlah presentase dari saya, kurangnya mohon dimaklumi, dan saya silakan kepada Pak Dwi Imam untuk Baik, terima kasih atas presentasi Ibu Sri Aini terhadap makalah yang dikerjakan. Pada kesempatan kali ini saya bersikap sama terhadap Ibu Nur Aini, di mana pada sesi pertanyaan ini hanya saya membuka 2 pertanyaan. Saya persilahkan, mungkin ini Pak Fren ya, Pak Fren raise hand. Saya juga, Pak. Oh, Ibu iya, saya persilahkan dulu Pak Fren. Kebetulan Pak Fren ini adalah laki-laki, makanya pada kalau laki-laki pada sub depan, makanya saya persilahkan terlebih dahulu. Setelah itu saya persilahkan Ibu Siti Jumrianti Rumalean untuk bertanya. Oke, terima kasih, Pak. Pak Pren, silahkan Pak Pren. Kalau tidak, saya serahkan sama Ibu Siti. Ya. Ibu siapa? Silakan Bu Pak Siti. Dwi. Yeah. Silakan. Boleh saya bertanya lagi sama Ibu Sri Aini? Saya sudah buka ini, terlanjur saya kasih ini. Oh. Oke, saya dulu kalau begitu, Pak. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin di sini dibahas tentang metode pembelajaran inquiry. Secara umum sudah dikupas semua oleh Ibu Sri Aini. Yang ingin saya pertanyakan di sini adalah bagaimana pendapat Ibu atau pendapat Anda, hal-hal apa saja yang menarik dari metode pembelajaran inquiry sehingga bisa diterapkan dalam pembelajaran tematik. Jadi hal-hal apa saja yang menarik dari metode pembelajaran inquiry ini sehingga bisa diterapkan dalam pembelajaran tematik. Mungkin itu saja Pak Moderator, saya kembalikan kepada pemateri. Terima kasih. Lanjut pertanyaan kedua. Oke, silakan untuk pertanyaan yang kedua.
Siapa yang mau bertanya? Sampai baik. Pak Pren mungkin? Silakan, dia raise hand dari tadi ini. Saya bisa lagi saya bertanya untuk Ibu Sri Aini. Siapa tahu Pak Pren? Bagaimana? Silakan Bu, silakan. Pak Dwi? Silakan Bu. Oke. Terima kasih lagi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk pertanyaan kedua, pertama dengan ini pemateri kedua, Ibu Sri Aini tadi telah menjelaskan pemaparannya mengenai yaitu pembelajaran inquiry. Di sini yang ingin saya pertanyakan berdasarkan pemaparan tentang penerapan model inquiry, hasil kajian literatur dari 4 hasil penelitian berbeda. Anda hanya memaparkan tingkat keberhasilan guru dan siswa dalam pelaksanaan, yaitu adanya peningkatan dan aktivitas mengajar guru. Aktivitas belajar siswa dalam hasil belajar siswa apabila kami menerapkan di sekolah, pasti kami menemukan kendala atau hambatan dalam penerapannya. Pertanyaan saya di sini, mohon penjelasannya. Menurut pendapat Anda, apa saja hambatan atau kelemahan yang mungkin guru dapat temukan di lapangan berkaitan dengan penerapan model pembelajaran inquiry ini, dan berikan solusi apa saja untuk mengantisipasi kelemahan atau hambatan tersebut. Mohon penjelasan dari Ibu Sri Aini. Baik, itulah tadi dari pertanyaan Ibu Jasna. Mungkin saya langsung saja ini serahkan langsung kepada Ibu Sri Aini untuk menanggapi dari pertanyaan Ibu Siti Jumriyati Rumalian bersama Ibu Jasna. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu. Iya, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan yang pertama tadi Ibu Siti ya. Iya, Bu. Iya, jadi menurut pendapat saya Bu, hal yang menarik dari metode pembelajaran inquiry itu yang diterapkan dalam pembelajaran tematik adalah metode pembelajaran inquiry adalah salah satu metode pembelajaran di sekolah dasar yang terbukti efektif untuk menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih aktif. Ya. Interaksi antara pendidik dan peserta didik juga lebih terasa menyenangkan dan menantang untuk memecahkan suatu permasalahan dan memahami materi pembelajaran yang terkadang sulit dicerna dengan menggunakan metode ceramah. Ya. Kalau biasanya dulu sebelum ada kurikulum ke-13 itu kan monoton ya Bu, selalu digunakan metode ceramah. Tapi dengan adanya sekarang ini kurikulum baru tematik kurikulum ke-13, apalagi tematik terpadu, jadi tidak monoton ceramah. Jadi pendekatan dalam metode pembelajaran inquiry adalah proses belajar lebih terpusat kepada siswa ya daripada kepada guru. Ciri utama yang dimiliki oleh pendekatan inquiry yaitu menekankan aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri, serta mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses
mental. Demikian yang bisa saya jawab. Apakah Ibu Siti bisa puas atau belum? Saya kembalikan ke Ibu Siti. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya singkat dan padat. Ya Bu, saya bisa paham dan mungkin bisa saya coba-coba juga terapkan di sekolah dengan cara seperti itu. Terima kasih atas masukannya Bu, saya sangat puas. Iya. Terima kasih Ibu Siti. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah ingin menambahkan atau cukup sampai di sini saja jawaban saya? Silakan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, kalau sudah pas dengan jawaban saya, bisa saya lanjut pertanyaan atau penanya yang kedua itu tadi dari Ibu Jasna ya? Ya. Dan berikan solusi apa untuk ya, mohon maaf tadi mikrofonnya mati, jadi saya akan ulang. Pertanyaannya Ibu Jasna adalah bagaimana solusinya ya, atau mencari solusi bagaimana hambatan atau kelemahan. Seperti itu ya Ibu Jasna. Ya, saya akan coba jawab. Menurut pendapat saya, beberapa kelemahan atau hambatan model pembelajaran inquiry yang mungkin dapat muncul dalam suatu pembelajaran tematik terpadu, yaitu permasalahan dengan waktu yang dialokasikan. Apabila guru dan siswa belum terbiasa melaksanakan model pembelajaran inquiry, maka ada kemungkinan besar ya, itu waktu tidak dapat di manajemen dengan baik. Dan pengumpulan informasi bisa saja akan memakan waktu lama atau bahkan jauh lebih lama dibanding jika guru langsung memberitahu siswa tentang informasi tersebut. Untuk segera memberitahu akan menyebabkan model pembelajaran inquiry yang dilaksanakan menjadi tidak berfungsi baik. Artinya, perlu kesabaran Bapak Ibu guru untuk menahan diri. Memberitahu secara langsung, sebaiknya siswa diberikan kesempatan dan waktu yang lebih banyak untuk belajar secara mandiri dan memanajemen proses belajar mereka, sehingga mereka semakin terbiasa dan waktu berangsur-angsur tak lagi akan menjadi sebuah masalah besar dalam implementasi model pembelajaran ini. Kedua, pembelajaran inquiry yang dilakukan oleh siswa dapat melenceng arahnya dari tujuan semula karena mereka belum terbiasa melakukannya. Seringkali siswa justru mengumpulkan informasi yang tidak relevan dan tidak begitu penting. Solusinya adalah peranan guru sebagai fasilitator pembelajaran yang handal sangat diperlukan bersama latihan dan pembelajaran yang lebih sering. Kendala kehilangan arah ini akan dapat direduksi dengan lebih baik. Ketiga, pada akhir suatu pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran inquiry, bisa saja setelah segala upaya dan kerja keras yang dilakukan oleh siswa dan kelompok, ternyata membuahkan hasil yang salah, keliru, kurang lengkap, atau kurang bagus. Ini bisa jadi akan dapat menurunkan motivasi belajar mereka. Solusinya, guru perlu hati-hati dan awas terhadap apa yang sedang berlangsung di dalam kelompok-kelompok belajar di kelasnya agar setiap pembelajaran yang dilaksanakan memberikan hasil yang memuaskan bagi siswa. Keempat, akan terjadi hambatan dalam pelaksanaan model pembelajaran inquiry ini.
pada siswa-siswi yang telah terbiasa menerima informasi dari guru. Siswa-siswi yang tidak terbiasa akan ragu-ragu dalam bertindak sehingga seringkali pembelajaran macet di tengah jalan. Solusinya, kesabaran guru dalam membimbing di awal pelaksanaan model pembelajaran ini sangat diperlukan. Ketika siswa keraguan-raguan dalam bertindak mencari informasi, mengolahnya, dan kemudian membuat simpulan berdasarkan versi mereka sendiri akan lebih mudah dan lancar. Cara kelima, ketika pembelajaran inquiry yang selalu disetting dalam kelompok-kelompok ini berlangsung, biasanya ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya. Solusinya, para guru harus memotivasi dan membantu mereka untuk dapat bersinergi dengan anggota kelompoknya, lalu mengambil peranan yang didiskusikan akan sangat manfaat untuk mereduksi keadaan seperti ini. Sekian jawaban saya, kurang lebihnya mohon kalau kurang teman tambahkan. Sekarang saya bertanya kepada Ibu Jasna, bagaimana menurut Ibu Jasna dengan jawaban yang saya berikan tadi? Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Sri Aini atas penjelasannya yang sudah jelas, dan terima kasih. Mungkin ini saya akan mudah-mudahan ini akan saya istilahnya kembangkan di sekolah. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, mungkin untuk saya pribadi penjelasannya sudah jelas sekali. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari Ibu Sri terhadap pertanyaan dari Ibu Jasna dan Ibu Siti Jumriyati Rumalian. Pada kesempatan ini mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan dari hasil pembahasan yang disampaikan Ibu Sri sebelum saya tutup. Baik, kalau tidak ada mungkin presentasi dari Ibu Sri Aini saya cukupkan sekian. Kita akan berlanjut lagi ke presenter yang ketiga yaitu Ibu Sylvia. Untuk itu saya tutup dulu. Kemudian selanjutnya saya serahkan Ibu Sylvia. Ibu Sylvia.